Apa untuk putri Abah sudah ada calonnya? Ambu dan Abah juga Kahyangan langsung bersentak kaget saat mendengar pertanyaan Pak Ustadz yang sudah pasti dituju untuk Yayang. Gadis itu menoleh ke arah Ambu yang juga menatap bingung ke arahnya. Maksud Pak Ustadz apa ya? Tanya Abah. Pak Ustadz, bukannya baru menikah 2 minggu lalu? Kan saya sama Abah juga datang pas akad nikah Pak Ustadz. Timpal Ambu di tengah rasa penasarannya. Nah, iya, bener tak Ambu? Masya Allah Pak Ustadz, mau poligami? Padahal menikah baru 2 minggu itu rasanya masih legit. Balas Abah yang langsung mendapat cubitan panas dari istrinya di bagian perut. Pak Ustadz terus tentu tercengang dengan penuturan yang dikatakan Abah dan Ambu. Namun setelahnya dia tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, gak gitu atuh Abah dan Ambu. Saya menanyakan jodoh buat Neng Yayang karena saya ingat sesuatu, ucap Pak Ustadz di sela kegahannya. Ingat apa? Tanya pasangan bayi itu bebarengan. Ada kenalan Pak Haji Ruslan yang meminta dicarikan jodoh. Dia orang kota dan orang yang sangat kaya juga terhormat. Beliau ingin dicarikan jodoh untuk cucu keduanya. Jelas Pak Ustadz lebih serius. Ambu dan Abah langsung menoleh ke arah Kahyangan yang menunduk memainkan jarinya yang terlihat sedikit bergetar. Putri saya memiliki masa lalu yang belum selesai, jawab Abah. Pria bayi itu mengusap punggung Kahyangan yang sontak membuat gadis itu mendongakkan wajahnya. Bah, Abah hanya bisa tersenyum lalu dia mengalihkan lagi pandangannya ke arah Pak Ustadz. Oh gitu, saya mohon maaf ya Abah, Ambu dan juga Neng Yayang, ucap Pak Ustadz merasa sedikit tidak enak hati. Tidak apa, mungkin nanti jika anak saya sudah menyelesaikan urusannya, bisa kita bicarakan lagi. Pak Ustadz hanya mengangguk paham dan kemudian berpamitan pulang. Kahyangan masuk ke dalam kamarnya usai membereskan apa yang bisa ia lakukan. Mengingat kondisi kakinya yang belum sembuh total, ada rasa ngilu dan sedikit nyeri jika dia terlalu lama berjalan. Semenjak kecelakaan, ruang geraknya kini terbatas jika tidak memakai tongkat. Kota, aku rindu tempat itu, tempat di mana aku lahir dan juga dibesarkan, tempat yang memiliki begitu banyak kenangan yang tidak mampu aku lupakan sampai detik ini, termasuk ibu dan juga kekasihmu. Kahyangan menoleh pada suara yang melanjutkan perkataannya. Pintu kamar yang memang terbuka membuat Ambu masuk tanpa mengetuk lagi. Aku tidak memiliki kekasih, Ambu. Wanita bergamis putih dengan kerudung senada itu hanya tersenyum simpul lalu duduk di sisi Kahyangan. Tapi dia sangat menguasai hati dan pikiranmu kan? Goda Ambu. Iya, tapi hanya sebatas itu. Sekuat apapun dia memilikiku, tetap saja kami tidak pernah bisa bersatu di atas kata perbedaan. Ambu tahu itu, masalah kalian hanya satu, tapi sulit diatasi karena ego mempertahankan keyakinan. Aku belum bisa mengalah untuk hal itu, ujar Kahyangan menghela napas berat. Jika kamu berkata belum, Ambu harap masih ada satu harapan jika kalian bisa bersama di atas iman dan amin yang sama kelak. Kahyangan langsung berhambur memeluk Ambu. Kini hanya wanita itu tempat ia mencurahkan segala rasa yang ada dalam hatinya. Kamu tahu? Tanya Ambu. Kahyangan sontak mendongakkan wajahnya. Apa? Jika Allah tidak mencabut perasaanmu, mungkin rasa itu memang tidak pernah salah dan justru dibiarkan abadi di hatimu untuk orang yang selalu kamu sebut dalam doa. Berbulan-bulan berlalu, tapi entah kenapa pertanyaan Pak Ustadz tempo hari saat diadakannya pengajian masih saja menggelitik hatinya. Kahyangan masih saja memikirkan tentang seseorang yang berasal dari kota sedang berniat mencari jodoh. Andai aku sempurna, mungkin aku tidak akan serapat ini menutup pintu hatiku, gumamnya pelan yang sedang duduk di kursi meja makan. Apa masih ada pria yang mau menerima segala kekuranganku? Seorang gadis yatim piatu yang cacat fisik, tambahnya lagi sambil menghela nafas berat. Tidak ada siapapun di dalam rumah tentu membuat Kahyangan
bebas menggerutu dan memaki takdirnya sendiri tanpa takut abah atau ambu memarahinya. Lebih dari 1 tahun, ia ikut dengan keluarga Iqbal. Rasa nyaman dan aman sudah sangat melekat dalam hidupnya kini. Dan tidak terasa selama itu juga, ia tidak lagi menginjakan kakinya di kota tempat lahir dan besar selama 21 tahun lamanya. Begitu banyak rindu yang ia rasakan untuk orang-orang yang dekat dengannya. Aku tidak punya rumah untuk pulang. Kak, pulang kuliah mau kemana? Tanya Melisa pada setengah saat pemuda tampan itu sedang merapikan barangnya di dalam kamar. Kantor mah, kayak biasanya. Kenapa? Bumi balik bertanya. Kata papa, bulan depan kamu diajak ke kota X sama opa. Bumi hanya mengangguk. Dia masih menjadi sosok yang pendiam dan irit bicara, terlebih sejak hubungannya berakhir. Ada apa? Tanya wanita berdres polos berwarna napi itu. Entahlah, katanya aku mau dikenalin sama salah satu teman opa di kota itu. Jawabnya menurut yang ia tahu. Kamu mau dijodohin kali kak? Goda Melisa. Enggak lah, aku enggak mau. Ya dijodohin, protesnya yang membuat Melisa tergagah. Bumi bergegas keluar dari apartemen dengan tas yang ia jinjing berisi keperluan untuk di kantornya. Selama masa patah hati abadinya, kini ia hanya pulang sekedar tidur di apartemen karena hampir seharian dia akan menyibukkan diri di ruang kerjanya sampai Reza harus berkali-kali protes pada anak keduanya itu. Jam 2 siang usai jam kuliahnya selesai, Bumi langsung menuju tempat parkir mobilnya. Mobil keluaran baru yang ia beli 3 minggu lalu, hasil jerih payahnya sendiri selama menyibukkan diri. Bumi menekan klakson dengan sangat keras saat mobilnya hampir diserempet mobil lain. Mobil tersebut itu pun langsung berhenti tepat di depan kendaraannya. Bumi yang masih berada di dalam hanya bisa mengernyitkan dahinya saat dia melihat sosok pria dewasa menghampirinya. Tok tok tok. Bumi menurunkan kaca mobilnya saat orang itu mengetuknya dengan sedikit keras. Saya mohon maaf, ucap si pria, namun ia langsung tersentak kaget saat sadar siapa yang dimintai maaf. Bumi membuang nafas kasar, lalu dia keluar dari dalam mobilnya. Bumi? Iya, Om Iqbal, jawab pemuda tampan namun berhati dingin itu. Wah, udah lama baru ketemu lagi, gimana kabarmu? Tanya Iqbal ramah. Kayak yang Om lihat, jawabnya singkat. Iqbal menelan salipannya dalam-dalam. Dia paham jika sepertinya Bumi bukan sosok orang yang bisa diajak bicara, meski sekedar basa-basi. Baiklah, saya buru-buru, saya pamit duluan, dan sekali lagi saya mohon maaf, ucap Iqbal sambil mengulurkan tangannya. Iya. Om mau kemana? Tanya Bumi. Iya, saya mau pulang ke kota X, jawab Iqbal. Bumi mengernyitkan dahinya, hatinya berdesir saat pria di hadapannya itu menyebut kota X. Ada apa? Apa kamu pernah ke sana? Tanya Iqbal saat melihat Bumi sedikit melamun. Bumi menggelengkan kepalanya dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Baiklah, saya duluan, pamit Iqbal lagi. Pewaris kedua Rahardian itu hanya mengangguk. Cih, ngapain juga gue nanya-nanya. Sebulan berlalu, Bumi benar-benar ikut dengan opa ke kota X untuk menemani pria baya itu menemui sahabatnya di tempat tersebut. Bumi yang memang tidak banyak bicara, hanya diam sepanjang perjalanan jika opanya yang tidak bertanya lebih dulu kepadanya. Gimana mau dapat pacar, sikap kamunya dingin begini kah? Goda opa saat keduanya berada di pesawat pribadi milik keluarga. Aku gak mau pacaran, jawabnya santai dengan mata terpejam. Ya sudah, kalau gitu langsung opa nikahin aja ya. Kakak pria baya itu semakin suka meledek cucu keduanya, pemuda yang sangat ia banggakan sedari kecil. Opa gak usah macam-macam ya, aku gak mau. Ancam Bumi yang langsung menatap tajam ke arah opanya. Baiklah, tapi opa harap kamu tidak menyesal karena sudah menolak niat baik opa untuk menjodohkanmu, Bu. Bumi menghela napas berat. Dia meringsek mendekat saat opa merentangkan kedua tangannya. Apa tahu bagaimana sulitnya melupakan seseorang? Aku masih mencintainya
dan belum ingin menggantikannya dengan siapapun. Ternyata seegois ini hatiku untuknya, lirih Bumi dalam dekapan Opa. Pemuda tampan itu memang seringkali meluapkan rasa kehilangan dan rindunya pada orang tua, juga Opa dan omanya. Hanya dengan cara itu ia bisa sedikit melupakan rasa sedihnya yang sedang mengalami patah hati abadi. Datangi dia dan rayu sekali lagi, bagaimana? Tawar Opa sambil mengusap lembut punggung setengah. Datangi kemana? Aku bahkan tidak tahu keberadaannya saat ini. Dia mungkin sudah lebih tenang di tempat barunya dan juga hubungannya tanpa ada beban harus dibawa kemana perasaannya. Dia sudah memilih pilihan yang tepat di satu iman dan di satu amin. Keluhnya dengan nada kesal. Kamu tinggal minta kepada papamu untuk mencarinya. Opa yakin kurang dari 24 jam kamu pasti akan tahu di mana dia saat ini. Bumi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Aku lelah menangis untuk rasa sakit yang sama, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Jika orang lain menganggap Bumi adalah sosok pria dingin dan angkuh, tentu bagi keluarganya itu salah besar. Bumi tetap sosok anak berhati lembut yang seringkali menangis dalam diam, tanpa ingin siapapun tahu betapa perihnya luka hati yang ia rasakan. Titik terbaik mencintainya adalah di saat aku harus ikhlas mengalah demi Tuhannya. Aku tidak seberani itu memaksa ia meninggalkan keyakinannya meski sudah berulang kali aku coba. Ia hatinya begitu kuat mempertahankan imannya. Entah harus dengan cara apa lagi agar hatinya bisa luluh, ucap Opa dengan pandangan jauh entah kemana. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Kota X. Keduanya bergegas turun dan melanjutkan perjalanan darat dengan mobil mewah yang sudah sedari tadi menunggu. Hanya obrolan ringan yang diperbincangkan antara Bumi dan Opa sambil terus menikmati jalanan yang nampak lenggang dan asri. Berapa lama kita di sini? Tanya Bumi. 1 bulan, jawab Opa dengan sangat tenang. Si tangan langsung menoleh sambil mengernyitkan dahinya. Kata Opa seminggu, kok jadi sebulan? Protes Bumi yang bingung dengan perjanjian awal mereka. Sebulan lebih baik, di sini tempatnya sangat cocok untuk orang-orang patah hati sepertimu, ejek Opa sambil terkekeh. Opa, aku cuti kuliah hanya 1 minggu, pekerjaanku cukup banyak, keluh Bumi yang langsung panik. Semua sudah beres, kamu tinggal bersenang-senang di sini. Syukur-syukur, kamu malah mendapat jodoh. Opa berkata sambil tertawa dengan itu, dan itu langsung membuat Bumi mendengus kesal. Kenapa jadi Opa yang gak sabaran sih? Cetus Bumi yang sering dibuat pusing dengan permintaan pria baya itu. Opa sudah tua, hanya ingin melihat kalian bahagia. Air sudah bersama hujan, begitupun cahaya yang memang sedari bayi dengan langit. Hanya kamu yang masih Opa pikirkan, jawabnya serius dengan sorot mata sendu. Jangan pikirkan tentang aku, Opa pikirkan kesehatan Opa karena itu jauh lebih baik, ucap Bumi dengan senyum terbaiknya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu, akhirnya mobil berhenti di halaman sebuah rumah besar 1 lantai. Bumi turun lebih dulu untuk membantunya untuk keluar dari mobil. Ini rumah siapa? Tanya Bumi saat perasaannya mulai aneh. Haji Ruslan,